Bab 760. Cabut pedang. Cabut pedang. Cabut pedang. Tidak tahu berapa lama, warrior yang merasa kakinya mendarat di tanah. Dia perlahan membuka matanya dan melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dia sudah berada di bawah tanah saat ini. Tapi itu bukan bawah tanah yang tertutup, karena bisa melihat langit ketika melihat ke atas, tapi itu sangat dalam, karena ukuran langit yang terlihat tidak lebih dari 10 kaki. Diperkirakan dia berada setidaknya puluhan ribu kaki di bawah tanah saat ini. Di sekelilingnya saat ini adalah rumah-rumah batu, yang semuanya tergantung di udara. Dan di mana dia berdiri saat ini adalah platform batu apung. Dia mengambil langkah ke depan dan melihat ke bawah. Di bawah tanah sekitar puluhan ribu kaki di bawah, dia melihat menara hitam, dan di puncak menara hitam, dia melihat pedang. Tubuh roh pedang. Pupil warrior yang sedikit menyusut, dan dia akan turun. Pada saat ini, seorang lelaki tua muncul di depannya. Ketika dia melihat lelaki tua itu, wajah warrior yang sedikit berubah, karena lelaki tua itu di depannya ternyata adalah seorang setengah suci. Datang untuk kultivasi. Lelaki tua itu bertanya. Warrior yang mengangguk, dan berkata, ini adalah pertama kalinya junior datang ke sini. Aku tidak akrab dengan tempat ini. Tolong senior beritahu. Orang tua itu berkata, kamu melihat kamar-kamar di sekitar sini, semuanya mengandung energi murni dan merupakan tempat untuk kultivasi. Dan di setiap ruangan ada lorong yang mengarah ke dunia magma bawah tanah. Di dalamnya ada batu kristal api yang murni. Jika kamu yakin dengan kekuatan sendiri, kamu bisa pergi coba, dan menara di bawahnya adalah pagoda neraka, yang menekan pendekar hitam spesies penentang, menjauhlah, atau kamu tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Setelah berbicara, lelaki tua itu menghilang. Di tempat, warrior yang mengerutkan kening, dan dia tidak bertindak gegabah, karena dia merasa setidaknya ada puluhan aura kuat di bawahnya, dan pemilik masing-masing aura ini setidaknya setengah suci. Dia bahkan merasakan beberapa aura samar dan kuat. Setidaknya setengah suci level tengah. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, warrior yang memutuskan untuk memperlambat sejenak, menunggu waktu yang baik, atau memikirkan cara yang baik untuk bertindak. Meskipun dia sekarang memiliki 11 monster pedang setengah suci, dan salah satunya adalah monster pedang setengah suci level menengah, tapi masih tidak bisa dibandingkan dengan bersaing dengan para master bawah tanah ini, tidak peduli kuantitas atau kualitas. Melirik ke rumah batu di sekitarnya, warrior yang dengan santai memasuki rumah batu tanpa ada orang. Begitu dia memasuki rumah batu, energi yang sangat murni menghantam wajahnya, membuat warrior yang bahagia. Warrior yang segera duduk di lantai, lalu mengeluarkan batu kristal api 1000 tahun, menelannya, dan mulai dengan panik menyerap energi lingkungan dan energi batu kristal api 1000 tahun. Dia kini menduduki puncak peringkat 3 alam kaisar, dan kesempatan ini bisa dia manfaatkan untuk naik ke peringkat 4 alam kaisar. Bahkan, baginya saat ini, tidak banyak perbedaan antara peringkat 3 dan peringkat 4 alam kaisar, tetapi ini adalah proses yang harus dilalui, dan hanya sedikit demi sedikit untuk mencapai alam kaisar peringkat ke-9, dan akhirnya menembus setengah suci. Proses ini harus berjalan, dan tidak bisa cepat, jika tidak, fondasinya tidak stabil. Ada batu kristal api 1000 tahun dan ada aliran energi murni yang stabil di dalam ruangan. Kali ini warrior yang menerobos dengan lancar, juga sangat mudah, hanya butuh waktu kurang dari 3 jam untuk menaikkan alam ke peringkat 4 alam kaisar. Bersenandung. Pada saat ini, ada suara pedang bernyanyi dari luar. Pada saat yang sama,
warrior yang merasakan sarung pedang kuno di tubuhnya tiba-tiba mulai bergetar hebat. Warrior yang berpikir sebentar, lalu berganti pakaian dan penampilannya kembali ke penampilan aslinya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan topeng dan mengenakannya di wajahnya. Identitas Mario yang masih sangat berguna di masa depan, dan tidak bisa dihancurkan seperti ini. Setelah melakukan semua ini, dia menggerakkan tubuhnya dan datang ke pintu, melihat pagoda neraka di bawah. Bukan hanya dia, tetapi banyak orang juga berjalan keluar ruangan, mengarahkan pandangan mereka ke pagoda neraka. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di lapangan, ada gerakan aneh pendekar hitam spesies penentang, semua orang kembali ke kamar. Pembicaranya adalah seorang master setengah suci, tetapi tidak satupun dari mereka yang keluar yang bersedia kembali. Di bawah, pedang bergetar semakin sering dan semakin kuat. Seorang lelaki tua muncul di depan warrior yang, lelaki tua itu memandang dingin warrior yang, dan berkata, masih tidak kembali, apakah ingin mati nanti? Pada saat ini, seorang pemuda berkata, senior tidak perlu peduli kami, karena kami bisa datang ke sini, maka kami bukan orang biasa, aku pikir mereka seperti aku, semuanya sangat penasaran dengan pendekar hitam spesies penentang ini. Tolong biarkan kami melihat apa yang bisa dilakukan oleh pendekar hitam spesies penentang ini, dan biarkan kami bersiap untuk itu, bisa. Pria tua itu memandang pemuda itu untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata, baiklah, Woody, karena kamu ingin menonton, maka tontonlah. Setelah berbicara, lelaki tua itu menghilang. Woody. Peringkat suci ketiga Woody, kata seseorang dengan kaget. Tatapan pemuda di sekitarnya segera berbalik ke arah pemuda yang bernama Woody ini. Peringkat suci ketiga, ini adalah peringkat yang memiliki kandungan emas tertinggi di tanah suci. Para jenius di 10 besar semuanya adalah super jenius dan 3 besar bahkan lebih menakutkan, karena 3 besar super jenius umumnya mampu membunuh setengah suci di tingkat yang lebih tinggi. Warrior yang juga melirik Woody, peringkat suci posisi 3 besar. Dia masih ingat bahwa kekuatan Herculesia di awal bisa dikatakan sangat menakutkan sebagai peringkat suci ketiga, yang cukup membuatnya penasaran. Tanpa sengaja menatap menara besar di bawah, kilatan kegembiraan melintas di matanya, dan berkata, semuanya, kita latihan dengan tujuan terakhir adalah membunuh pendekar hitam penentang spesies, apakah kalian berani membunuh pendekar hitam spesies penentang denganku? Tidak ada yang menjawab. Pendekar hitam spesies penentang terendah setidaknya adalah setengah suci, membunuh pendekar hitam penentang bersama-sama. Jangan bercanda, pendekar hitam spesies penentang tidak hanya setengah suci, tapi juga abadi. Aku, warrior yang berbicara. Dia khawatir dia tidak punya alasan untuk mendekati menara raksasa itu. Kebetulan kata-kata yang tidak disengaja ini memberinya alasan. Semua orang menoleh ke warrior yang, dan ketika mereka melihat warrior yang memakai topeng, mereka semua terkejut. Seorang pria berkata, Anda tahu kekuatan pendekar hitam spesies penentang. Peringkat suci ketiga telah membunuh beberapa master setengah suci sendirian. Maaf atas kelugasanku, dia berani turun membunuh pendekar hitam spesies penentang, karena memiliki kekuatan, dan Anda. Warrior yang berkata, kebaikan Anda, saya terima. Karena aku berani turun, itu karena aku yakin. Lagi pula, pernahkah kamu memikirkannya? Pendekar hitam spesies penentang akan lahir, dan pada saat itu, apakah kalian semua akan menyusut kembali seperti sekarang? Jika hanya ada 2 orang yang bergegas turun, targetnya terlalu besar,
sangat sulit baginya untuk mendekati tubuh roh pedang, dan jika lebih banyak orang bergegas turun bersama, kemungkinannya akan jauh lebih besar. Ucapan teman ini masuk akal. Woody yang berkata, semuanya, pendekar hitam spesies penentang akan segera lahir. Mengapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk bertemu dengan pendekar hitam spesies penentang? Mari kita lihat seberapa jauh kita dari pendekar hitam spesies penentang. Jangan sampai kita menunggu mereka benar-benar lahir di masa depan, dan kita sama sekali tidak siap. Apa yang dikatakan Woody benar, aku ikut. Seorang pria berjalan maju. Saat pria ini keluar, banyak orang keluar satu demi satu. Pada saat ini, Woody memandang warrior yang dan berkata, saudara memiliki aura yang kuat, mungkinkah saudara juga termasuk dalam peringkat suci? Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya pelatihan tanpa partai. Karena suatu kebetulan, aku datang ke sini. Woody melirik warrior yang mengetahui bahwa pihak lain tidak ingin mengungkapkan identitasnya, dan segera mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Om. Pada saat ini, suara pedang lain datang dari bawah. Suara pedang itu tajam dan menusuk, menyebabkan banyak orang di lapangan gemetar gendang telinganya dan mengerutkan kening. Di bawah topeng, wajah warrior yang serius, karena roh pedang, dia bisa merasakan beberapa emosi dari pedang ini. Tidak terima, marah, gila, dendam. Merasakan ini, warrior yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik di dalam hatinya. Dia mengerti perasaan roh pedang ini, lagi pula siapapun yang telah ditekan selama 100.000 tahun pasti akan memiliki dendam di hatinya. Hanya saja dia sedikit khawatir setelah pedang itu diselamatkan akan lepas kendali. Jika pedang ini lepas kendali, atau bahkan menggigit balik dirinya, dia akan benar-benar mati. Meski begitu, dia tetap harus menyelamatkannya, karena ini adalah tubuh roh pedang. Selama ada kesempatan 1/1000, dia tidak bisa menyerah. Anjing liar, aku keluar, haha. Pada saat ini, tawa keras tiba-tiba datang dari dasar bumi, dan kemudian, di mata semua orang, beberapa menara teratas meledak, dan kemudian 100 sosok keluar. Setelah bayangan itu keluar, mereka melintas ke arah langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun tak lama kemudian, ratusan master tanah suci berjubah putih menghadang mereka. Mau pergi? Karena sudah keluar, maka tinggalan. Pria tua berjubah putih itu berteriak dan bergegas menuju pendekar hitam spesies penentang dengan semua orang di belakangnya. Di bawah, ketika perang dimulai, berbagai serangan energi terus berosilasi di ruang sekitarnya. Setelah ruang itu hancur, itu pulih, dan setelah pemulihan, itu mulai pecah lagi. Banyak orang di atas melihat pemandangan ini dan wajah mereka menjadi pucat. Banyak orang yang sudah mengerti di dalam hati mereka saat ini bahwa mereka tidak bisa ikut campur dalam pertempuran tingkat itu, terutama ketika mereka melihat banyak pendekar hitam spesies penentang mati dan hidup kembali. Bahkan Woody ragu-ragu pada saat ini. Dia telah membunuh setengah suci, tetapi ada kekuatan dan kelemahan pada setengah suci. Dan setengah suci yang dia bunuh sebelumnya dengan setengah suci di bawah, tidak berada pada tingkat yang sama-sama sekali. Semuanya, bunuh pendekar hitam spesies penentang, bunuh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, semua orang mengangkat mata mereka dan melihat bahwa pria bertopeng itu sudah bergegas turun. Melihat adegan ini, Woody merasa malu, karena orang di alam yang lebih rendah darinya pun berani maju, dia benar-benar tersentak. Woody menarik napas dalam-dalam, dan berkata, semuanya, bunuh bersamaku. Saat dia berkata, dia juga bergegas turun. Pada saat ini,
Wudi memotivasi banyak orang, setidaknya lebih dari 20 orang maju bersamanya. Di bawah, melihat Wudi bergegas turun, jubah putih menuju tiba-tiba berubah ekspresinya dan meraung, "Kembalilah. Kamu ingin ledakan." Namun, suaranya tiba-tiba berhenti karena dia melihat seorang pria bertopeng memotong pendekar hitam spesies penentang menjadi dua dengan pedang. Pria bertopeng itu secara alami adalah warrior yang dia sangat cepat, membunuh sepanjang jalan menuju puncak menara, dan dia tak terkalahkan sepanjang jalan. Di bawah energi pedang, pendekar hitam spesies penentang entah mundur atau cedera. Segera, di mata keheranan semua orang, warrior yang datang ke puncak menara. Pria tua berjubah putih berkepala itu sedikit terkejut, lalu wajahnya berubah, dan dia meraung, "Cepat pergi, pedang suci itu hidup dan akan membela diri." Benar saja, ketika warrior yang mendekati pedang, ledakan energi pedang keluar dari pedang. Kulit warrior yang berubah drastis, tetapi sudah terlambat untuk menghindar, dan itu tidak terduga. Ya, energi pedang itu langsung menembus tubuh warrior yang meledak di belakangnya, dan menyerang pendekar hitam spesies penentang. Tubuhnya terbelah menjadi dua. Warrior yang tertegun, dan kemudian dia senang, dan pindah ke depan pedang. Dia langsung menggenggam gagang pedang dengan tangan kanannya, dan kemudian menariknya. Dia tercengang lagi, karena dia tidak bisa menariknya keluar. Segera, dia memegang gagangnya dengan kedua tangan, dan sekali lagi menghabiskan seluruh tubuhnya untuk menarik. Namun, pedang itu tetap tidak bergerak. Bersambung.